semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini tema readingannya apa? Oke, teman-teman semuanya, ini setiap hari nggak melulu soal cinta segitiga ya, orang naksir sesuatu yang nggak mungkin ya terjadi dalam kehidupan, kayak sesama udah punya pasangan, atau mungkin juga perceraian. Nggak melulu soal itu ya, serba-serbi dalam pembacaannya. Kalau yang ngerasa jijik, oh kamu tidak suka, tidak boleh berada di channel tarot ya. Kamu harus lihat yang channel Kang Sule, atau mungkin jurnalis saya, atau mungkin DMS ya. Oke, jangan horor-horor di tarot ya. Tarot itu horor loh, daripada horor yang asli setan-setan ya, mendingan dihindari lah tarot itu. Bener aja, serius. Kalau nggak percaya, kalau kamu nanti ngerasa jijik, nggak taunya dia yang ngalamin, dia yang sedang berbuat. Oke, tidak apa-apa ya. Kita semua memberikan hak pada siapapun untuk, ya itu kan hidup lu ya. Jadi ya hati-hatilah, jangan sampai kejebur ya. Oke teman-teman, saat ini aku mau bawain tema ini orang yang mencintai kamu ya, seseorang yang mencintai kamu. Lalu bagaimana saat ini ya pikiran kamu terhadap orang ini? Orang yang mencintai kamu punya pikiran nggak ke orang yang ini ya? Seseorang yang saat ini kamu pikirkan, orang yang mencintaimu. Bingung nggak? Bingung nggak? Kita lihat ya bagaimana pikiran kamu terhadap orang yang mencintaimu saat ini. Ada Queen of Wands. Aku rasa kamu tuh kepingin ada percakapan, atau pingin digoda, atau pengen dirayu ya. Mungkin nggak tahu ya, tapi kamu seperti orangnya fleksibel dan orangnya tuh gampang kemudian ya. Aku rasa hari ini pikiran kamu memang lagi ketujuhnya ke orang tersebut yang ada di dalam hati kamu ya. Dan orang tersebut kok sampai hari ini nggak ngegodain kamu atau nggak cari kamu ya? Kenapa? Coba kita lihat ya. Kenapa sih dia nggak mencari kamu? Kita lihat. Oh, Five of Pentacles. Dia sibuk kerja ya. Dia lagi ada masalah dalam finansialnya. Aku rasa dia sedang kesulitan atau memang lagi membutuhkan bantuan ya. Kalau kamu saat ini ingat dia, seseorang yang kamu ingat dalam hatimu itu, dia nih lagi butuh bantuan. Siapa tahu kamu emang diafirmasikan sama dia ya, supaya bisa bergerak gitu. Selalu dimanifestasikan sama dia biar kamu melakukan sesuatu yang ya dia tunggu-tunggu lah selama ini. Mungkin dia malu. Nah, kita lihat ya. Selain masalah uang, apa sih yang bikin dia nggak mau ngehubungin kamu? Selain masalah uang, apa sih yang bikin dia nggak ngehubungi kamu? Ini kartu ini tuh sebenarnya aku udah lama ya nggak pernah pakai. Soalnya gitu, dia sering loncat sendiri. Nggak tahu ya, kata temen aku sih yang bisa nerawang, asik. Ini kartu tuh ada isinya. Ya aku nggak ngerti ya bener apa enggak ya. Teman-teman aku kan biasa, orang-orangnya gitu. Jiwa muda, bawaannya senengnya horor aja ya. Seneng. Menurut dia horor itu yang kita cari-cari penelusuran hantu-hantu itu menjijikan. Tapi dia orangnya suhu. Waduh, tapi kalau ngomongin soal yang kayak gitu dia nggak seneng. Bukan cuman kamu aja yang jijik ya, ternyata temen aku yang sahabat aku jijik banget sama hantu. Kenapa? Katanya hantu di obrak-abrik mulu padahal nggak bikin salah. Oke ya, kenapa sih dia nggak mau hubungin kamu? Sakit hati saat ini perasaannya. Tuh ya, kamu apain dia? Dia merasa kecewa saat ini sama kamu.
Ya, tuh kamu nggak mau nolong dia sih. Kamu punya janji kali mau bantu bayarin utang atau bayarin kos-kosannya atau bayarin apa ini ya. Dia lagi butuh bantuan kamu loh. Kita lihat lagi. Oke, dia kecewa. Dia sedang sakit hati sama kamu. Ya, di sini sebenarnya apa yang dia inginkan di hubungan ini? Sebetulnya apa yang dia inginkan di hubungan ini? Two of Cups, adanya penyatuan ya, adanya kebersamaan, adanya saling support. Sebenarnya dia butuh kamu sih teman-teman ya. Orang yang saat ini mencintai kamu, dia memang sedang merasa sakit hati ya, merasa mungkin kecewa sama kamu, entah mungkin dia cemburu, entah atas apapun juga itu. Mungkin juga kamu ada sebuah janji sama dia, dan saat ini yang dia inginkan sebenarnya apa sih di hubungan ini ya, menyatukan cinta kalian gitu ya, agar bisa bersama, bertambah kuat dalam perjalanannya, nggak terpisahkan lagi. Tapi di sini kok hambatannya aku rasa apa ya, kayak dia ini kayak punya banyak problem ya dalam kehidupannya. Jadi mungkin kamu juga rasanya tidak terkontrol gitu ya. Keberadaan kamu tuh kayak ngerasa tiada. Kenapa tiada? Karena di sini ada Five of Pentacles dengan Three of Swords. Artinya adalah kalian memang di sini saling menjalin hubungan, ya. Keinginan dia memang untuk bersatu ya, untuk menjadi miliknya selamanya, untuk pernikahan, atau mungkin memang ada something di tujuan hubungan ini. Yang jelas ya, dia menginginkan kamu lah gitu ya. Aku rasa gini, terlalu dingin sikapnya ya, terlalu cuek sama kamu. Ngerasa apa? Ngerasa kamu mampu sendiri sebetulnya, merasa kamu tuh tidak butuh bantuan dia ya. Mungkin personal branding atau branding personal kamu itu benar-benar apa, kebalik ya. Kamu punya sesuatu yang berkualitas gitu ya, di mata dia itu kamu istimewa, sehingga ngerasa kalau dia itu sepertinya sangat percaya kamu mampu gitu mengerjakan sesuatu atau berjalan kemana sendiri tanpa dia dampingi ya. Dan kurasa hal tersebut membuat diri kamu juga ngerasa cuek saat ini ya, ngerasa gelisah nih, kenapa orang ini ya, kita punya hubungan tapi kok dia nyuekin aku sih gitu. Setiap kali mungkin kamu ingin menggoda dia, tapi dia selalu dalam keadaan ya sibuk di sini, sibuk masalahnya dia. Jadi kamu mungkin bisa saja ini kamu sakit hati juga terhadap sikap dia gitu ya, dan selalu saja bawa-bawa masalah terus dalam hubungan. Jadi kamu tuh sebenarnya siapa di dalam hubungan ini, kok kayak nggak di apa ya, tidak dianggap, tidak diingat oleh dia. Bukan nggak dianggap ya, tapi tidak diingat, tidak punya waktu lah buat kamu ya. Dan dia juga kayaknya ngerasa sakit hati dan kecewa. Ini kayaknya kamu punya janji deh sama orang ini ya, janji selalu menemani atau membantu saat dia dalam keadaan kepayahan. Dan saat ini kamu teringat dia, ini barangkali betul-betul situasinya sedang mendesak ya, entah itu soal apa. Tetapi ada baiknya kamu memang nge-call dia deh, atau enggak nge-WhatsApp gitu ya, atau enggak kalau kamu enggak ada semua gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang denial dan ada yang bilang ala begini ya, kok coba kamu boleh pakai cara email, dan nggak mungkin dia nggak ngeh ya, pasti nanti ngeh kayaknya gitu. Atau mungkin kamu lacak, kalau aku jadi kamu ya, aku tuh orangnya sukanya ngeprank ya, jadi tak kerjain lah gitu sampai muak. Sampai dia melepaskan sendiri ikatannya, dia lari karena dia takut mungkin terlalu agresif, terlalu banyak mengejar, dia nggak seneng ya.
Ntar kalau dia udah digodain terus ya dengan dengan banyak akun yang kamu miliki, setelah dia kena ya udah tinggal pecat gitu, langsung kamu cut gitu. Jangan pakai hati lah, kalau kamu dikecewakan ya bales, jangan terlalu sedih. Ya ini sih saran aku gitu ya. Jangan terlalu banyak pikiran siang dan malam, mikirin mulu nggak ada jalan keluar ya. Biarkan dia aja yang mikir gimana caranya dia memperbaiki hubungan ini, gimana caranya dia bisa gitu ya membawa hubungan ini ke dalam kebahagiaan. Yang aku lihat di sini banyak kesusahan. Kesusahannya adalah kesusahannya dia ke bawah-bawah mulu dalam hubungan ini. Bentar-bentar ngomongin masalah terus. Bentar-bentar dia kurang ini, bentar-bentar dia begitu. Jadi kamu capek di sini ya. Nggak ada ruang romantis antara kamu dan dia. Karena kamu harus selalu dengerin terus atau enggak kamu harus bantuin terus. Kapan waktunya buat menyenangkan kamu, membahagiakan kamu, merawat kamu, menggoda kamu. Rasanya kamu juga seperti sudah mulai jengkel di sini. Dan ini energi dia pun sepertinya jengkel karena kamu seperti kayak pura-pura dingin, cuek terhadap saat ini situasi dan kondisi yang sedang dia alami. Dia ngerasa kamu nggak perhatian di sini. Mana nih, kok diem aja sih, nggak ada pergerakan nih. Dia nunggu, wah kesel dia kan akhirnya sakit hati. Padahal di dalam hubungan ini tujuan dia ini Two of Cups. Dia ingin bersama dengan kamu, memiliki kamu adalah sebuah kebahagiaan buat dia. Tapi di dalam hubungan ini penuh dengan penderitaan, pemikiran-pemikiran yang negatif selalu mempengaruhi perjalanan hubungan ini. Kebanyakan salah ngomong gitu ya, kebanyakan cuman pingin menikmati kesenangan itu sesaat aja, tapi tidak bisa menjalani sehari-harinya dengan ketulusan. Jadi kalau lagi butuh aja dia cari-cari kamu, tapi kalau nggak butuh ya serasa kamu tuh kayak ngejar dia itu kayak terhina banget nggak sih ngejar-ngejar orang yang ya istilahnya kayak ngemis cinta gitu. Lama-lama kan kamu juga jadi bersolek ya kan, memperbaiki diri, memperbaiki pemikiran, pengetahuan, sehingga kamu bukan ditinggalin ya, dicuekin, didiemin aja, nggak dicari. Ternyata kamu banyak perubahan, sedangkan dia di sana berkutat terus di masalah hidupnya dia, masalah hatinya, masalah finansial gitu ya. Dan dia rasanya kecewa ngeliat perubahan kamu, ngerasa ada something yang membuat dia mungkin cemburu atau banyak curiga sama kamu ya. Ngerasa ada kumbang-kumbang yang ngedeketin kamu, dan di sini dia kayak menerka-nerka aja gitu bahwa kamu sepertinya sudah mulai belok nih ya, sudah ada orang lain yang diincer, mungkin merespon siapa gitu ya pemikirannya. Dia sakit hati, kecewa, sedih dia. Ya, aku rasa di sini dia kayak kayak hatinya panas, ketusuk-tusuk gitu ya, tanpa dia bertanya sama kamu sebenarnya benar nggak, kamu kenapa gitu ya. Jadi dia tidak bertanya, dia hanya pemikirannya dia ini menurut dianya sendiri gitu. Ya udah pasti kalau orang curigaan terus dan menilainya di otak sendiri tanpa lihat bukti, tanpa cari tahu dari kamunya, udah pasti akan menderita ya. Dan aku rasa juga orang ini sangat sulit buat sukses. Kenapa? Karena orangnya kayak lambat ya, lambat pemikirannya. Terus yang lebih kerasnya itu adalah sikap mau enak sendiri ya, Three of Swords. Jadi dia maunya selalu dia enak aja gitu, tapi nanti kalau kamu yang membutuhkan dia susah banget gitu ya kamu nyari dia. Kamu juga sebenarnya banyak pikiran di sini, dia juga sama ya. Aku rasa kalian berdua ini energinya sama sih, entah ya, tapi intuisiku mengatakan kalian berdua punya energi yang sama, puyeng gitu tiap malam mikirin, jarang bisa tidur, bahkan mungkin kalau udah tidur kebangun terus ya ngeliat handphone ada enggak ini notifikasi dari someone ya, kamu cek lagi dan ya udah kesel akhirnya blokir, kesel akhirnya ganti nomor ya.
dan berkata-kata yang negatif di hati gitu ya. Udah lelah sebenarnya nunggu sampai mungkin panas punggung, panas kepala ya, tidak ada kabar dari seseorang yang saat ini ya kamu lagi tunggu dia. Sebetulnya dalam hati kamu nunggu dia, tapi orang yang sayang sama kamu ini justru sebaliknya, dia yang nunggu kamu ya, memberikan perhatian kepada dia. Saat ini dia lagi membutuhkan kamu ya. Dia nggak bisa bicara. Kenapa sih nggak bisa bicara sama kamu? Kita lihat ya, kan dia di sini sakit hati. Kenapa dia tidak mau mencari kamu? Itu kenapa? Selain sakit hati itu kenapa ya? Oke, dia di sini bingung. Dia bingung, mungkin dia juga sudah pertimbangan di dalam perasaannya gitu ya. Ini mau ngehubungin kamu atau enggak nih? Kalau dia ngehubungin kamu, dia menganggap diri dia minus ya di mata kamu. Dia takut nih, takut harga dirinya rendah. Pikir-pikir dulu, padahal dia butuh kamu, tapi dia pikir, dia coba mempertimbangkan gitu loh ya. Ini beratnya sayangnya dia sama rindunya dia berat nih ke kamu, tapi harga diri dia nomor satu ya. Jadi kayak dia pertimbangan dulu deh gitu ya. Sebenarnya dia udah tahu nih, udah tahu yang terbaik tuh siapa, yang mana, tapi dia enggan untuk memutuskan, enggan untuk memilih, kebanyakan mikir. Kenapa kebanyakan mikir ya? Itu harga diri. Aneh ya, orang ini bener-bener nggak mau dipandang minus sama kamu. Dia khawatir kamu menyalahgunakan kekurangannya dia itu. Dia anggap itu adalah sebuah kekurangan kalau dia ngeduluin komunikasi ke kamu ya. Ini energi Scorpio ya. Jadi ogah dia ngerayu kamu duluan, dia pengennya dirayu duluan sama kamu. Kalaupun dia susah itu kayaknya sengaja, dia pengen kasih pelajaran tuh kan, kayak gitu. Misalkan gini nih, kamu nge-call dia atau nge-WhatsApp dia ya, terus dianya ini seneng dia, kamu nggak tahu, kamu mungkin berpikir negatif juga ya, buruk sangka sama pembacaan aku. Orang aku udah call dia malah dia nyuekin. Dia seneng kamu telepon dia, seneng banget kamu WhatsApp dia, sebahagia itu dia. Namun pikiran dia, liatin matanya, liatin senyumnya, dia mau ngeprank kamu, mau bikin kamu menderita. Gimana caranya ya? Oke, aku nggak ngangkat gitu. Jadi di kamu juga sakit di sini, diperlakukan seperti itu. Dia senang, dia berhasil menang. Kamu udah ngehubungin dia, ayo dong gitu, ayo dong lagi, ditungguin besoknya lagi kamu nggak muncul ya, nggak ada di sini. Dia nungguin lagi, kecewa lagi, tapi dia sabar ya, sabar. Pasti kamu datang lagi dengan sinis ya, senyum. Dia pasti kamu akan cari lagi karena kamu kangen sama aku gitu. Dia ini hatinya ini selalu berucap sebuah keyakinan bahwa kamu tuh sebenarnya nggak mampu tanpa aku gitu ya, dengan sangat menyeramkan. Dengan tampilan kamu yang cantik atau ganteng ya, kamu sudah berada pada titik kenyamanan. Bahkan aku lihat ya yang dilakukan kamu selama dicuekin adalah perawatan ya, semua yang tadi saya udah jelasin bahwa perubahan kamu itu disebabkan karena dicuekin. Jadi kamu punya banyak waktu untuk upgrade diri, dan di sini dia ngerasa kamu nggak bakalan bisa katanya ninggalin dia ya gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, tapi di dalam situasi saat ini dia merasa kayak begitu. Dia punya ketenangan, dia punya ketertarikan yang cukup besar sama kamu, tapi dia nggak ngerasa gelisah gitu. Kamu tidak tidak dijawab WhatsAppnya atau mungkin teleponnya nggak diangkat, tapi dia nggak punya rasa kekhawatiran kamu akan marah, kamu akan ngambek, mutusin dia, karena dia yakin banget kamu mencintai dia. Ya bener ya, keyakinannya itu membuat kamu tuh teringat sama dia. Ini dia udah 100% banget yakin kamu sayang sama dia gitu ya. Saat ini memang hubungan kamu sama dia ini lagi jaga jarak gitu. Ada tembok di belakangnya ya, membangun sebuah sekat gitu. Dia seperti itu, kamu pun seperti itu.
sebenarnya dia mencontek kamu sih gitu. Kalau aku lihat ya, ini mungkin awal mulanya kamu yang sering memberi jarak ya, mengajari hal-hal yang kotor gitu, hal-hal yang negatif, hal-hal yang saat ini jadi dijalani sama dia gitu. Tadinya juga dia mungkin ngikutin kamu, bagaimana dia cara menjawab WhatsApp kamu, cara bicaranya, dia hampir selalu ngikutin kamu. Tapi setelah kamunya sering ngambek, jadinya dia ngambeknya pun ngikutin kamu gitu. Sadar nggak sih kalau kayak gitu berarti dia cinta tandanya. Kalau nggak cinta nggak bakalan dia ngikutin gaya kamu. Dia ngerasa sayang sama kamu, makanya dia selalu ngikutin gitu. Bahkan yang terburuk sekalipun diikutin sama dia. Tadinya mungkin kamu menjawabnya, misalkan dia sering banyak WhatsApp penuh gitu ya, tiba-tiba kamu jawabnya, oh iya. Besoknya pasti dia bilang ke kamu ya, oke kalau kamu jawabnya masih gitu doang, besok aku bales. Tapi bener ya, kenyataannya dia membalasnya dengan singkat. Itu sebenarnya kamu duluan tadinya sering ngambek gitu. Kita lihat lagi ya, keadaan dia saat ini. Kalian saat ini tidak saling berkomunikasi. Bagaimana keadaan dia? Ada Seven of Wands ya. Dia berusaha untuk mengontrol dirinya, mengontrol nafsunya, mengontrol kekuatan dia ya. Mungkin juga dia ada rasa emosi, ataupun juga mungkin ada sesuatu yang nggak bisa dia tahan. Tapi di sini dia berusaha untuk mengendalikan gitu. Kalau dia kangen banget, dia kendalikan perasaan itu agar tidak terhubung duluan ke kamu. Dia tetap ingin ada perjuangan dari kamu. Dan kenapa dia seperti itu ya? Ini dia karena harga diri, karena pengetahuan dia mungkin juga lebih tinggi, karena mungkin juga usia dia lebih tinggi, atau mungkin dia memang orang yang tidak mau disepelekan, diremehkan, atau ngerasa selama ini menilai dirinya adalah terbaik, ngerasa dirinya itu terkenal, ngerasa dirinya itu banyak yang menghormati, menghargai. Dia nggak mau dibuat usaha atau dia berupaya untuk ngedeketin kamu. Dia maunya kamu yang bekerja ya, mendekati dia, menyelesaikan masalah, meminta maaf ya gitu. Ini di Cancer yang diem, dingin, tanpa ada bicara. Jika dia punya masalah atau dia dibicarakan, direndahkan oleh orang lain, dia nggak akan bicara, dia nggak akan keluar-keluar ke banyak orang. Kalau dia itu disakiti, dia menjaga dirinya untuk bersikap kuat gitu, bersikap tidak ada apa-apa, padahal dia lagi nyusun rencana, dia punya banyak taktik, dia punya banyak pemikiran yang hebat gitu, dia punya banyak partner ya yang bisa diajak kerjasama, relasi yang bisa tembus gitu, ngegolin apa yang menjadi keinginannya dia. Jadi dia ngerasa nggak butuh untuk nggak butuh amat sama kamu, tapi sebetulnya dia cinta. Untuk apa bersatu? Tapi ya ini yang membuat diri dia itu bermasalah ya, karena punya harga diri yang terlalu tinggi. Dia ngerasa takut rendah gitu loh, nggak mau dia tuh dinilai kacangan gitu. Padahal ya namanya orang kita berpartner gitu ya kan, saling menyatakan cinta, perasaan kita masing-masing. Kenapa dia mesti malu gitu, kenapa dia mesti gengsi, kenapa harga diri? Ya udah otomatis teman-teman, ujian dalam kehidupan cinta kamu seperti ini. Kamu patut waspada terhadap sikap kamu, harus introspeksi diri. Kalau kamu pintar, kamu rendahin ya, selaraskan gitu pengetahuanmu dengan dia. Kalau dia terlalu sombong, kamu lihat kesombongannya dari cara dia bicara kah, dari cara dia menuliskan sesuatu kah, atau dia berkata-kata. Kan kecirian ya kalau orang sombong itu. Kamu ini aja imbangi gitu, tapi kamu tetap dengan pesonamu yang rendah hati dan penuh dengan teman-teman tuh waspada gitu. Jangan terlalu hanyut lah ingin digoda atau ingin didekati, nggak usah ya. Energi Leo, Aries, Sagittarius, tetap keep kalem aja, nanti pasti dia bakal datengin kamu kok kalau udah nggak tahan ya kan. Kalau udah punya pasangan, terus pasangannya udah yang nomor satu paling dia cintai dan menganggap istimewa,
walaupun dia berlama-lama nyuekin, berbulan-bulan, pasti balik lagi, dicari. Ya biasanya energi-energi ini adalah yang dia memulai duluan, pasti dia yang duluan calling gitu. Jadi kalau kamu nggak memulai bikin masalah, berarti kamu diem aja. Dia pasti deh yang bakalan nyari kamu. Saat ini dia lagi bingung soalnya nih. Ya dia nggak melihat kondisi ini dari berbagai arah sih gitu ya. Kenapa ya gue kayak gini banget, terlalu mentingin diri sendiri, terlalu ingin popularitas, pingin selalu terlihat baik, nggak mau kena kotoran gitu ya. Tapi dia kangen sama kamu, nggak tahu, nggak ketulungan, rasanya tuh pingin ungkapin apa yang saat ini sedang dia rasakan. Kepala dia udah mungkin kelayangan 7 keliling gitu, dia butuh pelukanmu, butuh sentuhan kasih sayangmu gitu ya, perhatianmu yang dia harapkan, yang dia tunggu-tunggu selama ini tidak kunjung datang, dan dia bingung harus melakukan apa saat ini. Pilihannya cuma 2, dia hubungin duluan atau diam. Kalau diam aja nggak akan ada perubahan, tapi kalau dia bergerak dia malu gitu loh. Dia malu, takut kamu ngomongin gitu loh, kamu nanti posting gitu, oh lihat nih kalah nih. Dia pikirannya seujon guys. Lihat, Ace of Pentacles, pingin banget ketemu sama kamu, pingin banget ngajak kamu ke suatu tempat yang mungkin kalian berdua dalam beberapa minggu ke belakang sebelum adanya pertengkaran atau ada masalah ini, kalian pernah menyusun sebuah rencana ya ke tempat yang kalian senangi, dan ini yang dia inginkan ya, sebuah pertemuan ke tempat yang dia pernah omongin ke kamu, kamu juga mungkin masih ingat. Dia pingin ada damai ya, entah ya, tapi dia tidak ingin bicara maaf, tidak ingin mengatakan itu kepada kamu, tapi dia ingin damai. Ini yang tertangkap di intuisinya, emang dia pingin damai ya, pingin damai, terus bisa kalian ini jumpa ya di tempat yang sudah menjadi impian kalian berdua. Tapi kondisinya lagi nggak punya duit gitu ya, jadi nggak bisa terrealisasi keinginannya, dan dia juga nggak mungkin minta-minta terus ke kamu. Di sini dia lagi mikir gimana caranya ya punya uang bisa ngajak kamu jalan ke tempat yang pernah kalian bicarakan atau yang pernah dia janjikan ke kamu. Kita lihat bagaimana saat ini perasaan terdalam dia ke kamu. Perasaan terdalam dia ke kamu. Ada Two of Wands ya. Perasaan ya kamu yang dia inginkan, kamu yang dia tuju. Makanya hingga saat ini, sampai detik ini, walaupun ada permasalahan saling cuek, nggak ada yang mau duluan ngomong on off atau apalah ya, aku lihat di sini dia nggak akan sih pergi kemana-mana lagi ya. Tujuannya sih sebenarnya kamu, dan ya dia cuma bisa mantau kamu, ngekepoin kamu. Secara energi dia sulit untuk meninggalkan kamu, dia selalu pantau kamu dari jauh. Dia nggak juga berpikiran untuk mau pergi kemana, dengan siapa ya, dia pinginnya ya kamu seorang saat ini yang ada di dalam pikirannya dia. Aku lihat juga di sini ada King of Swords. Sikapnya bener-bener ngeselin ya. Jadi keluarlah perkataan yang kurang baik ya di hatinya melalui pemikiran-pemikiran busuknya dia. Bicaranya gimana coba? Ya, aku mau lihat dulu sih gitu ya. Aku mau lihat dulu sih kamu tuh seperti apa gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu ya ngacangin gitu, kok bisa-bisanya ya nggak peduli dengan dia gitu. Ini yang dia ingin katakan. Kenapa kamu nggak peduli? Kamu segitunya udah ngerasa hebat, udah ngerasa populer gitu, sampai kamu nggak bisa minta maaf, sampai kamu harus diem selama itu. Ini pikiran busuknya yang dia sedang alami saat ini ya. Dan aku rasa King of Swords ya, orang yang wah judes banget deh, jutek ini. Kalau ini laki-laki juteknya, kalau perempuan juga
pasti bikin kesel, bikin sesak dada ya. Padahal dalam hatinya nggak tahan, pingin dapat perhatian dari kamu, pingin dapat sesuatu yang membuat dia ya akan bahagia gitu ya. Kok di sini ada as 2 sih guys ya? Coba simak deh. Ini kan ada As of Pentacles, ini ada As of Pentacles juga. Wow, mungkin kesalahan ya. Oh no, beda kartu guys. I'm so sorry ya. Aduh, ketelimbang. Jadi, no, perasaannya dia pengen dibuktikan dalam kehidupan nyata. Ya, dia pengen bener-bener mempraktekkan gitu ya. Jadi apa yang dia pikirin nih, manifestasi yang udah dia buat gitu, ini dia akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan bersikap kasar, akan bersikap sadis, akan tegak lurus ya atas kesalahanmu, atas kesembarangan kamu menilai dia, dan dia akan realisasikan di dalam kehidupan. Dia nggak peduli kamu sakit hati mau apa, yang jelas dia kecewa terhadap kamu saat ini gitu. Yang dia inginkan adalah kamu kejar dia nunggu kamu gitu. Kenapa kamu sangat kesulitan gitu untuk mencari dia? Ada apa gitu? Apa yang membuat kamu tuh seperti itu ke dia? Kenapa membuang-buang waktu dia? Dia jadi ngerasa dia istimewa, ngerasa dia adalah orang yang harus kamu kejar, harus kamu dahulukan, harus kamu plankan. Yang lebih utama hidup kamu adalah dia. Kenapa kamu kok kemana-mana gitu? Di sini dia nunggu kamu, kok kamu nggak datang, kok kamu nggak hubungin? Apa yang terjadi? Five of Pentacles, teman-teman, sebenarnya dia kesepian, sebenarnya dia menderita ya. Sudah menunggu lama sepertinya ya, entah udah 5 bulan atau 5 hari atau 5 minggu dia dicuekin sama kamu ya, dikacangin. Ya kan, sikap dia sombong. Pada akhirnya Tuhan mendengar, semesta mendengar, langit dengar gitu loh kesombongannya dia. Ternyata energinya tertangkap sama kamu dan kamu mempraktekkan apa yang dia ingin lakukan kepada kamu. Akhirnya malah kamu duluan yang melakukan itu ke dia. Di sini dia tambah nyesel. Ya, berkata-kata yang tidak dia nyesel, tanpa sadar ucapannya dikabulkan. Kalau dia merasa kuat walaupun harus menunggu lama, kamu tidak menghubungi dia, dan dia tidak akan bergeming, tidak akan mencari kamu sampai kamu sendiri yang mencari dia. Lalu itu menjadi kenyataan apa yang menjadi ucapan dia atau rencana dia. Dan saat ini dia lagi dalam keadaan kesepian, sendirian, kesusahan ya, butuh support, butuh uang. Tapi ya semua itu kan terjadi atas hatinya yang jelek, ngomongnya yang bukan-bukan. Akhirnya didengar oleh semesta dan dia yang kena karma ya. Six of Pentacles, aduh, dia nunggu kamu banget ini, nunggu bantuan kamu, nunggu perhatian kamu, nunggu kasih sayang dari kamu. Dia kangen sama kamu, berharap banget. Saat ini di dalam hatinya dia mengemis kepada semesta, kepada langit ya, agar kamu digerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu pendekatan kepada dia. Dia sudah terlanjur diam, sudah terlanjur tidak peduli dengan kamu, dan membuat dia tuh harus seperti harus menghancurkan sikap itu. Rasanya dia tidak sanggup, jadi dia meminta kepada Sang Maha Pencipta ya, mengemis lah gitu, supaya kamu tergugah hatinya untuk menghubungi dia. Six of Pentacles, dia berharap kamu bisa memberikan perhatian lagi kepada dia. Saat ini dia mengharapkan itu, saat ini dia sangat membutuhkan kamu, dan dia juga tidak bisa meninggalkan kamu. Dia ingin bersama dengan kamu meskipun saat ini kondisinya mungkin masih 50-50 ya, belum bisa kelihatan karena belum terhubung komunikasi. Yang jelas keinginan dia adalah memiliki kamu seorang. Ada Two of Wands ya, Eight of Wands, pingin berkomunikasi, udah kangen banget dia, kangen banget, lama tidak ketemu. Sekarang kamu sama dia LDR, atau sekarang kamu sama dia berjarak ya. Kamu di sini mungkin nggak putus, tapi ada jarak yang membuat kalian tuh jauh ya, emosinya ya, egonya ya, harga dirinya antara kalian berdua sama-sama besar sehingga tidak bisa menyatu. Nggak ada yang mau ngalah, mungkin salah satu ada yang ngalah, tapi dianya ngeprank kamu terus gitu ya,
bukannya dijawab malah didiemin, dicuekin, ya udah pasti kesel kamunya juga, akhirnya ngediemin dia selamanya ya. Di sini dia lagi kangen, katanya pengen komunikasi sama kamu, pengen ada perjumpaan atau perjalanan menuju ke tempat kamu, atau sebaliknya kamu ke dia. Saat ini dia lagi kangen dan ingin kembali intens berhubungan dengan kamu. Namun apa yang terjadi? The Hierophant. Ya, aku lihat di sini The Hierophant. Dia mungkin bertanya-tanya dalam hati kecilnya ya, atau mungkin dia punya orang tua laki-laki ya, dia mintai saran apa yang mesti dia lakukan saat ini, atau mungkin ini adalah bapaknya ya, atas sikap kamu yang cuek dan dia nggak berani ngeduluin langsung nyari kamu. Bagaimana, apa yang mesti dilakuin? Katanya, Pak, harus bagaimana ini ayah, aku ingin bersatu dengan wanita atau laki-laki itu kenapa sulit sekali gitu ya, kenapa perasaanku maju mundur gitu, jauh, merasa cinta dan kangen, kehilangan, tapi saat dekat tidak ada rasa. Kenapa itu Pak Ayah, kenapa, apa yang terjadi gitu ya. The Magician, hati-hati, kadang-kadang ada saja yang tidak senang dengan hubungan kalian ya. Mungkin saja teman dekatmu atau seseorang dalam lingkup teritorial kalian ya. Seseorang ini dicintai banyak orang. Mungkin dia adalah orang yang sangat banyak yang memujanya gitu, banyak yang suka sama dia, jadi merasa dia itu pede. Tapi karena dia kekurangan dalam finansial, dia banyak bersembunyi di balik layar ya, padahal dia banyak pemujanya. The Magician, hati-hati, kadang ada doa orang lain yang suka sama dia dan gak suka sama kamu. Dia doa tuh mungkin baca Yasin sampai 40 kali, atau baca surat Yunus sampai 1000 kali atau dia baca mantra pura dalam ya, supaya apa ya, supaya kalian tuh berpisah gitu, banyak gangguan. Doa-doa seperti ini tuh nyampe loh, karena ain namanya. Makanya jangan sering memposting kemesraan kalian ya, itu ada aja orang yang iri, sirik, dengki sama kamu. Hati-hati ya, ada energi itu. Dan aku rasa dia saat ini benar-benar nggak bisa fokus kepada dirinya sendiri, kepada perjalanan hidupnya ya, semenjak kalian saling diam. Dia tidak mau mendengar apa yang ada di luar, mungkin sih desas-desus tentang kamu, tentang keberhasilan kamu, tentang kamu berkarir gitu ya. Terus mungkin kamu memiliki hubungan dengan siapa, ada gosip, dia nggak mau dengar, dia nggak mau lihat, dia nggak mau tahu. Yang dia saat ini sedihkan adalah dia takut sekali kehilangan kamu, karena kamu mungkin harus ada semacam, dia harus mengatakan putus dulu gitu, harus ngomong dulu sama dia nih. Dianya di sini nggak mengiyahkan apa yang dia dengar di luar, hingga dia mungkin terganggu secara pikiran dan perasaannya ya, terhadap gosip-gosip yang beredar gitu. Dan di sini dia mencoba untuk menenangkan pikirannya sendiri ya, bahwasannya kamu tidak akan pernah dia tinggalkan gitu. Dan tapi kenapa gitu, energi kamu tuh selalu membayangi, selalu menghantui dia, sehingga dia tidak bisa memperbaiki diri dia, dan kualitas kehidupan dia tambah lama tambah memburuk. Ini yang membuat dia ketakutan sekali, setengah mati, karena banyak sekali yang dia lihat kamu banyak perubahan, sedangkan dia justru kemunduran yang saat ini sedang dia alami. Dan di sini yang dia takuti, kamu benar-benar akan pergi ninggalin dia, dan dia di sini berjanji untuk tidak memutuskan kamu apapun yang terjadi. Justru dia saat ini sikapnya seperti anak-anak ya, pingin dirawat, diperhatikan, dimanja ya, dipenuhi segala kebutuhannya gitu ya, di support apa yang menjadi keinginannya, yang menjadi kesulitannya dibantu ya. Tetap aja orangnya terkesan seperti anak-anak banget, dan sangat konyol, keras kepala, susah bilang minta maaf, susah bilang cinta ya. Hanya kamu terus mungkin yang memanjakan, memanggil dengan kasih sayang, dan dia jarang sekali memanggil kamu dengan kasih sayang ya.
dengan nama kesayangan atau apa, dia kayaknya ngerasa geli atau apa gitu ya. Di sini yang membuat kamu juga akhirnya menjaga jarak dengan dia. Oke, kita lihat The Empress. Dia nyaman sama kamu ya, dia nyaman sama kamu, cuman ya gitu, dia nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa bilang kalau memang dia mencintai kamu. Nggak, teman-teman, ini energinya Taurus, nggak bakal ngomong, banyakan sedih, berpikir negatif, banyak dengerin gosip, ngambil cerita dari orang yang salah, melihat sesuatu dari pandangan yang berbeda ya, terus mengartikannya dengan keadaan saat ini dengan tidak tidak menggunakan standar gitu. Mungkin saja kamu diem karena kamu merasa memang selama ini dia nyuekin, dia nggak mikir ke sana. Dia mikirnya apa? Kamu mungkin sudah punya yang baru, kamu mungkin sengaja diemin dia supaya dia kecarian kamu, padahal kamu udah punya yang baru gitu. Dia nggak terima dan dia nggak akan melakukan itu ya. Omongannya sudah mulai pedas, omongannya sudah mulai menyakiti. Terkadang mungkin diangkat callingnya dia ya sama kamu, atau kamu ke dia, atau mungkin WhatsAppmu dibalas, tapi pedas, omongannya sakit, nyelekit ya. Orang ini nggak bisa jaga ucapan, nggak bisa jaga pemikiran. Kamu sering mungkin kayak ngerasa dicubit ya. Kurang banget dia memperhatikan bagaimana bicara yang baik gitu, yang benar. Karena yang sikapnya seujon, hatinya selalu berburuk sangka terus nih, pada akhirnya dia tidak menemukan kebaikan pada diri dia, dan dia sangat kesulitan untuk menghadirkan diri dia yang baik itu mana sih, kok udah lama nih dia nggak bisa munculin itu. Sampai pada akhirnya dia kebiasaan marah, kebiasaan ngebawelin kamu, dan kebiasaan ini jadi ciri khas dia gitu ya. Dan dia pun saat ini jadi banyak mikir kenapa jadi seperti ini, dia nggak mau jadi kayak gini, dia pingin jadi orang yang mungkin kalem ya, orang yang menurut, tapi kok kenapa katanya sekarang dia jadi berubah seperti ini. Dia takut kehilangan kamu, dia juga takut kamu melihat kekurangannya dia ya. Udah lama mungkin gak lihat dia, ternyata dia dalam kemiskinan atau kekurangan, atau mungkin perubahan fisik, atau mungkin perubahan cara dia berpakaian ya, atau ada yang membuat dia mungkin malu, kulitnya mungkin sudah menghitam, atau mungkin wajahnya ada banyak berjerawat atau apa ya, demun. Jadi kesedihan, stres, dia stres, banyak ngelamun atas pemikirannya dia yang jelek gitu. Dia stresin sama pikirannya sendiri. Kamu nggak ngelakuin apa-apa, tapi kamu seujonin gitu. Padahal kamu cuman bilang, cuman diem, memperbaiki diri, dikiranya kamu macem-macem gitu ya. Kamu sekarang udah nggak peduli dia mau hubungi kamu apa enggak, tapi seenggaknya gitu ya, kalau memang dia ini cinta, udah pasti gitu nyari kamu. Teman-teman, itu juga tidak dibenarkan sih. Kalau dari kartu yang aku baca ini, dia memang sayang sama kamu, tapi memang nggak bisa dia ngelakuin, ada prinsip harga dirinya gitu. Kalaupun kamu harus terus menerus menghubungi dia, mungkin kamu bisa dengan nomor yang baru, karena kalau dengan nomor yang baru, akun yang baru, dia ngerasa sedang bicara dengan orang baru, bukan dengan kamu. Dia akan sedikit menggubris lah ya, sedikit mengajakmu berbincang-bincang, nggak terlalu ditolak. Energi beda loh teman-teman, cobain ya. Pesen atau saran aku ini, kamu pakai nomor baru atau akun baru itu beda rasa, itu bener, itu energi itu. Nah ya, jadi energi baru itu bekerja gitu loh, dibandingkan kamu pakai nomor yang lama. Energinya dia akan kayak masih sering panas, marah, jengkel gitu. Itu bawaan dari nomor lamamu itu, karena di situ terekam, tersimpan memorinya dia. Tapi kalau kamu pakai yang baru itu udah pasti kayaknya bakalan terhubung, bakalan terjadi sesuatu yang baru. Entah itu mungkin ada kita putus atau apa, dia lebih gampang, lebih mudah ngomong, nggak banyak bebelit-belit, enggak ya. Dia akan cepet gitu tanggap darurat. Tapi kalau kamunya
yang dibegitukan sama dia, ya kamu sebenarnya udah enak sih ya, karena perubahan-perubahan kamu ini sebenarnya apa ya, menguntungkan kamu. Kamu banyak yang lirik, banyak yang menggoda, banyak yang menyukai kamu. Ya, kamunya aja mager ya. Padahal orang-orang tuh di luar, siapa sih yang nggak seneng gitu ya. Prestasinya banyak, apalagi ngelihat penampilanmu, ngelihat wujud fisikmu yang indah. Orang-orang udah pada suka sama kamu. Dan button of the decks-nya lihat, Two of Cups, dia membutuhkan kamu. Tapi kok cuek sih Nyimas? Iya, I don't know, itu harga diri dia nomor 1. Pinginnya hidupnya sama kamu gitu loh ya. Keadaan yang sebenarnya tuh ya, ya kan. Dan orang-orang juga jatuh cinta sama kamu, seneng, demen ngeliat kamu. Kenapa? Ya pintar, banyak membantu. Orang itu banyak ngasih ruang ya, kesempatan sama orang-orang. Terus orang-orang jadi ketergantungan sama kamu karena sikap lemah lembut kamu. Kamu pedulian orangnya. Bukan berarti kamu mauan disuruh, bukan. Ya ini energi Cancer loh. Cancer itu kan tahu sendiri ya, seorang ibu ngemong, banyak orang yang senang deket sama dia, kan dimanja terus, diperhatikan, dituntun, diajari. Orang Cancer kayak gitu. Ya ini bulan Cancer, dapetnya Cancer Pisces mulu, bener loh temen-temen ya. Nih ada si Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Libra, Cancer, ada Gemini, Scorpio, Pisces, Leo, Cancer, Aries, Libra, Capricorn ya. Aries, Capricorn, Virgo, Gemini, Sagittarius, Gemini, Leo, Taurus, dan Cancer. Ini Cancer lagi. Ini Pisces gitu, Deng. Ini Cancer. Jadi sebetulnya Cancer lagi bagus sih di tahun ini. Ya, bener loh. Dari kerejekian tuh dia paling oke cara mengejarnya. Libra, Pisces, Cancer. Ya, kalau kita dengar kan dari orang-orang bahwa energi tanah seperti Capricorn, Virgo, dan Taurus ya, ini adalah orang yang sangat getol nyari rezeki gitu ya, atau berkarir. Tapi pada ininya, pergerakannya gitu ya, actionnya, orang-orang Cancer, Pisces itu nggak bisa diremehin. Dia lagi lagi naik daun ya, nggak bisa diremehin. Sikapnya yang cerewet, yang bawel, yang suka sedih, dramatis ya, suka banyak dramanya. Tapi orangnya itu pinter, getol, nyari usaha. Dan kebanyakan mereka itu para pemimpin, para pejabat gitu ya. Energi orang-orang yang nggak mau kalah. Emang orangnya perasa, karena perasa itulah dia tahu gitu ya. Dia tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Taktiknya banyak. Kenapa? Karena dia banyak mengalami kesusahan. Pengalamannya itu dipakai, hikmahnya diambil, sehingga banyak kesuksesan pada orang-orang Cancer dan Pisces. Mungkin untuk Capricorn, Taurus, sama Virgo udah biasa orang nilainya dia orang berkualitas ya, karena memang Venus ada di sana katanya ya, keberuntungan. Tapi ya karena dia bersifatnya seperti itu, akhirnya jadi harga diri ya buat dia. Akhirnya dia banyak disebelin orang karena sikap dinginnya, sombongnya, kan ngerasa punya predikat dan tingkat nomor 1 gitu ya kan. Jadi dia nggak sadar si Cancer Pisces ini ternyata jadi ininya, saingannya, tapi nggak sadar. Karena ngerasa nggak bakalan tersaingi dan nggak bakal tergeser. Ditambah lagi mungkin ada si Aquarius sama Libra ya, nggak ngerasa dia gitu kalau orang-orang ini juga sebenarnya bisa saja ngambil posisinya dia ya gitu ya. Semuanya tergantung kepada wetonnya juga sih. Tapi kebanyakan ya orang-orang yang berenergi si Cancer Pisces ini jangan disepelein lah gitu ya. Oh no, kamu macem-macem. Orang-orang yang punya intuisi yang tajam juga ya. Oke teman-teman, di sini mungkin teman-teman banyak yang nggak mengalami ini, tapi nggak apa-apa ya, silahkan di skip. Udah sampai akhir baru di skip, nggak apa-apa. Semua itu adalah hakmu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, aku ngucapin banyak-banyak bersyukur dan
Wah, pokoknya terima kasih banyak ya, selalu menemani aku meskipun ya kadang kadang jelek gitu suaranya ya, kadang mendem, kadang banyak ya. Karena tergantung private reading. Aku soalnya bikinnya sore. Kalau misalkan lagi kenceng ya aku suaranya habis. Tapi kalau bawaannya pada datang itu mellow, sedih, ada yang bikin emosi, kadang kan harus debat ya kan. Langsung aku telepon gitu kan. Habis dia suaranya ya. Teman-teman semua makasih banyak, dan aku terima sih kalaupun ada yang ngatain, ada yang ngomong yang nggak enak, ya aku terima aja karena manusia ya nggak ada yang sempurna, dan aku mungkin salah satunya. Dan rasanya susah ya jadi orang sempurna itu, dan nggak mungkin. Nggak mungkin bisa loh sempurna, dan takut juga jadi orang sempurna. Kenapa? Ujiannya banyak, fitnahnya juga banyak. Jadi orang yang biasa aja lah, yang diselamatin sama semesta gitu aja. Yang penting kita tahu hukum alam, supaya apa ya, supaya kita bisa tahu pergerakan semesta lah, jadi kita selamat gitu. Kita lihat pesan semestanya apalah buat kamu. Pesan semestanya buat kamu. Weh, kelempar bos. Luangkan waktu untuk bernapas dan rileks. Tuh, bener kan? Kamu bersenang-senang aja dulu ya, supaya apa? Lebih glow up lagi ya, lebih terpancar lagi auranya, bersinar terang. Biarin aja dia nyuekin kamu. Kecarian sakit hati, nanti tahu-tahu dia rugi, ditinggalin ya, rugi. Kenapa dia nggak mau berusaha, berupaya untuk menaklukkan kamu? Oke? Percaya pada mimpimu ya. Saat ini kamu jangan terlalu terpaku lah kalau dianya memang gak mau usaha, kamu udah usaha nih ya, kamu udah usaha banyak, kamu tulis di dalam kertasmu itu paling banyak siapa yang ngeluarin pengorbanan. Kalau memang kamu ya udah stop gitu ya, waktunya kamu sekarang untuk relax ya, dan jaga imun kamu ya, supaya tetap sehat, seger, cantik, ganteng gitu ya kan. Nggak gampang sakit. Kita lihat ya pesan buat dia, pesan buat dia. Pesan buat dia ya, ada waktu untuk memberi daripada menerima. Ada waktu untuk memberi daripada menerima. Artinya dia harus berusaha dan berupaya di hubungan ini. Kalau dianya nggak berupaya dan tidak berusaha, bagaimana dia akan menerima sesuatu hasil ya? Mau buruk mau baik, yang penting upaya dulu ada. Kalau nggak ada upayanya, bagaimana dia bisa melihat hasilnya gitu ya? Emang bim salah bim, nggak mungkin kan? Iya nggak sih teman-teman? Dan ini adalah energi yang sedang terjadi di hubungan ini ya, waktunya untuk menyembuhkan, a time for healing ya. Dia harus menyembuhkan dirinya, kamu mungkin sudah sembuh ya. Jadi kalau memang kamu belum ya, kamu sembuhkan juga. Tapi sembuhkan di sini bukan move on, ninggalin dia, tapi berusaha untuk relax di hubungan ini. Coba untuk mendalami apa yang harus kamu bantu dari sikap dia yang dingin dan cuek itu. Kalau kamu di sini single dan itu adalah anugerah terbaiknya ya, ini waktunya kamu harus berjuang di hubungan ini. Jangan sampai karena ego, karena harga diri kamu melepas seorang yang kamu cintai, yang kamu sayangi ya. Jangan sampai hubungan yang sudah lama terputus hanya karena siapa yang harus duluan komunikasi. Kalaupun harus malu ya kenapa enggak sih, ntar juga jadi bangkai ya. Diomongin ya, kalau emang itu benar ya nggak akan masalah, tapi kalau dia bohong ya dia dapat karma gitu. Jadi gitu aja, nggak usah pusing. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga hidup kalian sukses dan mendapatkan pasangan yang seperti kalian idam-idamkan. Dadah semuanya, see you.